Dalam kehidupan, terutama yang melibatkan ketinggian dan kecepatan, perbedaan antara bertahan hidup dan bencana sering kali hanya dipisahkan oleh 0,5 detik, sebuah kerangka waktu yang terlalu singkat untuk disadari. Satu kesalahan sesaat dapat memicu konsekuensi yang mengerikan. Dalam video hari ini, kita akan menyaksikan beberapa hewan yang jatuh dari ketinggian yang mengerikan. Bagaimana jika pemburu yang paling berbahaya dan gesit di hutan justru menjadi korban dari nalurinya sendiri? Dalam lingkungan yang kejam, di mana penguntit, mulai dari jenisnya sendiri hingga predator puncak seperti singa, mengepung setiap detiknya, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Di dahan pohon yang tinggi, naluri memanjat dari makhluk ini berada di puncaknya. Namun, dalam momen menentukan untuk mendapatkan mangsa, justru menjadi kelemahannya. Hanya sekali terpeleset, tubuhnya akan jatuh dari pohon yang tinggi. Di antara berbagai jatuhnya mengerikan yang diciptakan oleh alam, kejutan terbesar adalah saat seekor monyet terpeleset dan jatuh tepat ke dalam penyergapan buaya yang tersembunyi. Itu adalah harga yang harus dibayar mahal oleh makhluk yang membuat kesalahan di alam yang kejam. Bukan hanya predator yang menghadapi bahaya ketinggian. Anak itik yang baru lahir, dengan keseimbangan yang masih goyah, tiba-tiba harus berjuang di tebing setinggi 15 meter. Satu selip kecil saja, dan mereka terjun, berputar-putar menuju jeram yang mengalir deras. Bahkan itik dewasa, dengan kemampuan berenang yang mahir, tidak mampu melindungi mereka dari kekuatan alam yang brutal ini. Anak-anak itik yang seberat sekitar 56 gram ini sama sekali tak punya kekuatan yang cukup untuk melawan arus. Dalam situasi keputusasaan ini, kita bertanya, akankah ada keajaiban yang muncul dari air terjun yang mengancam ini? Bahaya tidak hanya mengintai di alam liar, ia juga hadir di jalan raya yang ramai. Di jalan antar negara bagian, sebuah truk ternak diseret dengan begitu keras hingga memicu insiden yang menyedihkan. Anak-anak babi meluncur melewati pembatas jalan yang rusak dan jatuh ke aspal dari ketinggian 60 meter dan mengakibatkan lalu lintas kacau balau. Peristiwa ini memberikan peringatan keras bahwa tanpa jaring pengaman atau pagar pelindung yang memadai, kerugian akan menyebabkan banyak korban jiwa. Truk pengangkut babi diwajibkan memenuhi persyaratan ketat kesejahteraan hewan dan keselamatan transportasi internasional. Kecelakaan ini adalah pengingat menyakitkan bahwa peraturan tersebut harus ditegakkan dengan ketat untuk mencegah kerugian finansial dan lebih penting lagi, penderitaan makhluk hidup. Di banyak daerah pegunungan terjal, orang-orang memilih menggembalakan ternak mereka di lereng berbatu. Keputusan ini didasarkan pada melimpahnya rumput segar dan mineral yang penting bagi kesehatan ternak. Namun, para gembala sering lupa betapa besarnya kerugian yang diakibatkan oleh sebuah kecelakaan. Setiap sapi bernilai antara 25 juta hingga 50 juta rupiah. Angka-angka dingin ini adalah pengingat yang jelas bahwa keamanan lumbung, pagar, dan jalur pejalan kaki harus diperhitungkan dengan cermat sebelum mengambil risiko. Dalam lingkungan yang tidak memaafkan, jatuhnya seekor ternak berarti kerugian finansial yang besar, sekaligus penderitaan bagi hewan itu sendiri. Mengapa beruang selalu mengambil risiko berburu di lereng curam, di mana setiap langkah bisa menjadi rintangan hidup atau mati? Hal ini mencerminkan tekanan untuk bertahan hidup yang memaksa beruang mengambil risiko yang berbahaya. Beruang seringkali mendaki ke ketinggian untuk mengejar mangsa atau mencari makanan yang langka di dataran rendah. Namun, medan yang tidak stabil seringkali menyebabkan mereka terpeleset dan jatuh dari ketinggian. Jatuh adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun, terutama hewan peliharaan mereka sendiri. Namun, terkadang kenakalan anjing di rumah membuat mereka harus membayar mahal. Beberapa rekaman menunjukkan anjing yang terpeleset dan jatuh dari balkon atau tangga yang curam. Adegan-adegan ini mengingatkan para pemilik untuk memasang pagar dan mengunci pintu dengan hati-hati saat mereka pergi atau meninggalkan hewan peliharaan tanpa pengawasan. Untungnya, dalam banyak kasus ini, anjing-anjing tersebut selamat tanpa terluka parah. Di tebing curam Pegunungan Rocky, tempat manusia sulit dijangkau, kambing gunung berpegangan erat di tepi bebatuan untuk berjuang mempertahankan hidup. Mereka memanjat tinggi karena lumut dan mineral yang hanya ada di tempat-tempat paling berbahaya. Perjuangan mereka adalah metafora universal tentang bagaimana kesulitan terbesar akan membawa hadiah yang paling berharga.
Jika Anda mengira rusa adalah ancaman terbesar di jalan raya Texas, tunggu sampai Anda melihat tabrakan dengan beruang. Seekor beruang hitam dewasa seberat hampir 136 kg muncul tiba-tiba dari hutan. Seorang pengemudi SUV gagal bereaksi tepat waktu. Hasilnya adalah kecelakaan, tetapi pengemudi diselamatkan oleh kantung udara. Tabrakan dengan rusa juga tetap menjadi masalah serius. Sebuah mobil melaju kencang pada malam hari, ketika tiba-tiba menabrak seekor rusa yang sedang menyeberang jalan. Rekaman kamera dashboard menunjukkan pengemudi dengan cepat menginjak rem, tetapi sudah terlambat. Hal ini menarik perhatian pada masalah besar, yaitu kurangnya rambu peringatan satwa liar. Kerugian finansial dan emosional yang ditimbulkan sangat besar. Pemerintah daerah harus segera mengambil tindakan untuk memasang lebih banyak rambu dan meluncurkan kampanye kesadaran publik guna mencegah kecelakaan. Tidak seperti rusa atau beruang yang muncul sendirian, babi hutan bergerak berkelompok pada saat yang bersamaan. Babi hutan berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga pihak berwenang perlu memasang pembatas yang ketat di jalan raya dengan tepi hutan. Mereka tidak takut kebisingan, tidak menghindari lalu lintas, dan sangat berbahaya di malam hari. Jika Anda berkendara melalui pedesaan Texas, pertimbangkan untuk memasang kamera dashboard dengan penglihatan malam, karena babi hutan muncul tiba-tiba dan di zona yang tak terlihat. Meskipun terdapat rambu peringatan satwa liar, area seperti jalan raya tetap menjadi titik rawan kecelakaan utama. Untungnya, pengemudi segera dibawa ke pusat medis terdekat dalam insiden terbaru. Para ahli kini meminta pemerintah daerah untuk mempertimbangkan pemasangan sistem peringatan otomatis yang akan memberi pengemudi lebih banyak waktu untuk bereaksi. Selain beruang dan rusa, ancaman yang semakin meningkat datang dari babi hutan. Selain risiko tabrakan, jangan pernah berhenti di tengah jalan setelah menabrak babi hutan, karena kawanan lainnya mungkin berada tepat di belakangnya. Makhluk-makhluk ini bergerak berkelompok dan tidak takut pada lalu lintas. Sebaliknya, berkendaralah perlahan ke tempat yang aman, nyalakan lampu hazard, dan panggil bantuan jika perlu. Babi hutan tidak hanya berbahaya di jalan, mereka juga dapat menyerang jika merasa terpojok atau terancam. Oleh karena itu, Badan Perlindungan Satwa Liar setempat harus menerapkan dan mendukung program pengelolaan babi hutan. Ini termasuk langkah-langkah pengendalian populasi untuk mengurangi jumlah babi hutan di daerah pedesaan. Program-program ini dapat membantu mengurangi frekuensi babi hutan di jalan raya, sehingga mengurangi risiko bagi pengemudi. Pemerintah Kanada mengambil tindakan radikal yang berfokus pada efisiensi maksimum, perburuan helikopter. Sebelum helikopter lepas landas, tim bersiap dengan cermat. Mereka mengisi senapan kaliber besar, mensinkronkan drone thermal, dan mempelajari jalan babi hutan yang dilacak GPS. Satu langkah salah, babi hutan akan menghilang ke dalam hutan lebat. Helikopter merevolusi perburuan babi hutan karena mampu mencakup area yang luas dan mengumpulkan data detektor dalam hitungan menit melewati perangkap darat yang lambat. Perburuan helikopter, yang telah terbukti sebagai solusi ampuh di Amerika Serikat, di lahan seluas 467 km persegi di Kanada, telah membantu membasmi 2.000 ekor babi hutan per tahun di Alberta. Setiap penangkapan yang berhasil akan menghemat miliaran rupiah serta memulihkan 70% sarang itik yang rusak akibat babi hutan. Perangkap tradisional terbukti 60% kurang efektif, berpotensi meningkatkan kerusakan hingga 15 miliar rupiah. Dalam 1 jam, helikopter mampu menangkap 10 hingga 15 ekor babi hutan, 10 kali lebih banyak daripada perburuan darat, dengan biaya 34 juta rupiah per jam. Ini adalah perlombaan yang ketat dan mahal untuk menyelamatkan ekosistem sebelum babi hutan menyerbu jantung Kanada. Dengan meningkatnya perburuan babi hutan, menggabungkan berburu dengan busur adalah pilihan yang tepat bagi mereka yang mencari tantangan yang lebih pribadi dan etis. Para pemburu tidak akan sembarangan memilih busur dan anak panah. Mereka memilih busur seberat 28 kg untuk dataran berangin, sementara busur lengkung 20,41 kg cocok untuk hutan lembab. Bahkan persiapan tali busur tahan air diperlukan saat hujan. Persiapan ini untuk menjamin keamanan dan akurasi tinggi bagi pemburu. Untuk menghemat energi, para pemburu menyebarkan umpan jagung di dekat tempat persembunyian yang menarik babi hutan ke tempat berburu mereka. Berburu babi hutan dengan busur adalah kesempatan bagi para pemburu untuk melindungi tanah dan mata pencaharian mereka.
Hal ini membutuhkan keterampilan, kesabaran, dan mengingatkan para pemburu bahwa setiap tembakan berharga. Perjalanan berburu di Kanada ini mengajarkan para pemburu disiplin dan tanggung jawab, menunjukkan bahwa perburuan yang cermat dan etis membantu menjaga keseimbangan alam. Teknik ini sangat efektif dalam menghentikan penyebaran beberapa spesies invasif. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.